Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya diwafatkan. Kemudian kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, di mana seseorang ketika memulai hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan menginginkan kebaikan untuknya. Wabil khusus salat subuh yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan besar pahalanya, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla al-bardaini dakhalal jannata. Barang siapa yang dia salat al-bardain, yakni salat asar dan salat subuh berjamaah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW menyatakan, man shalla as-subha jama'atan faka'annama shalla al-laila kullahu. Barang siapa yang dia salat subuh berjamaah, maka bagaikan dia telah salat malam semalam suntuk. Dan juga ketika seseorang memulai hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, salat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah, ditambah lagi talabul ilm seperti ini, ditambah lagi sesudahnya misalkan dia membaca Al-Quran, banyak kebaikan yang dia telah lakukan, maka pada hari itu dia berada pada kebaikan yang sangat luar biasa, dan dia tidak perlu pedulikan hal-hal yang lainnya. Dia akan merasa tenang dan bahagia serta hatinya lapang insyaallah ta'ala. Naam jemaah sekalian, kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, masih pada babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyyah. Bab wajibnya ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan, perkataan dan juga perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita lanjut pada pembahasan hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 daripada hadis-hadis yang berkenaan dengan ikhlas. Wa an Abi Bakrata, daripada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nufai' ibn al-Harith al-Thaqabi. Nama beliau adalah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqabi. Sebagian menyebutkan nama beliau adalah Nafi', dan sebagian membaca dengan Nufai' ibn Harith. Kebanyakan menyebutkan bapaknya namanya adalah Harith, dan sebagian menyebutkan namanya adalah Al-Masruh Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal-qatil wal maqtul finnar. Ketika dua orang muslim bertemu dengan pedang yang terhunus di tangannya, fal-qatil, maka kesudahannya, baik yang membunuh, wal maqtulu, maupun yang terbunuh, finnari, dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka aku pun Abu Bakrah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza al-qatil, ini bisa dipahami orang yang membunuh masuk ke dalam neraka. Fama balul maqtul, lalu kenapakah orang yang juga terbunuh dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala?
Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, sebab yang terbunuh itu juga bertekad akan membunuh saudaranya muslim yang tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim secara muttafaq. Di dalam hadis ini, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang begitu sangat menentukannya niat yang ada di dalam hati. Kita bisa bayangkan di dalam hadis ini dua orang muslim yang bersengketa, kata para ulama, dan keduanya jatuh dalam kezaliman, dan ini adalah perkara duniawi, memperebutkan dunia, dan keduanya berselisih paham sampai pada tingkat di mana keduanya menghunuskan pedang. Dan ini adalah satu hal yang sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam, di mana seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu fi fushatin, seorang muslim masih besar kemungkinannya akan selamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala idza lam yusib daman muharraman, kalau dia tidak tersentuh dengan darah yang diharamkan. Maka seorang muslim jikalau tidak terjatuh dalam kesyirikan, tidak pernah membunuh, ada besar kemungkinan dan harapan dia akan mendapatkan rahmat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang muslim, jangan sampai kita itu sampai menyentuh darah atau jiwa seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya di sisi Allah neraka jahanam. Dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah murka kepada dia. Kalau salat itu adalah awwalu ta'atin tuhasabu indallah. Salat adalah awal ibadah yang dihisab. Adapun perkara darah dan nyawa itu adalah kemaksiatan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga berfirman, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin ayyaqtula wa ma kana limu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidaklah mungkin seorang mukmin sampai membunuh seorang muslim yang lainnya illa khata'a, kecuali itu satu ketidaksengajaan, satu kealpaan. Maka demikian seorang muslim, kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, muslim yang lain dengan muslim yang lain bersaudara. Haramun damuh, diharamkan darahnya, wa haramun irduh, diharamkan juga kehormatannya, dan diharamkan juga nyawanya, diharamkan juga nyawa dan hartanya. Maka jangan sampai seorang muslim berkaitan atau berhubungan atau dia pernah menumpahkan darah seorang muslim yang lainnya. Ya, lebih baik ngalah, lebih baik kemudian melakukan toleransi dan hal-hal yang sifatnya jangan sampai jatuh di hal tersebut. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, jikalau seorang muslim dengan muslim yang lainnya berada pada satu kondisi dengan emosi yang memuncak, kesadaran sudah hilang, dan dia tidak ingat serta tidak takut lagi kepada Allah, sampai menghunuskan pedang atau dia mengeluarkan senjata. Ya, terkadang manusia itu adalah makhluk yang lemah. Bisa saja dia emosi, bisa saja dia kalap sampai lupa, sampai dia mengeluarkan senjata terhadap saudara muslim. Karena itulah di dalam Islam tidak boleh mengacungkan senjata kepada saudara sesama muslim, walaupun hanya dengan canda, walaupun hanya dengan niatan canda, itu tidak diperbolehkan. Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Ketika dua muslim ketemu dan keduanya saling menghunuskan pedang, maka yang membunuh maupun yang terbunuh itu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Abu Bakrah bisa memahami yang membunuh jelas telah melakukan satu kemaksiatan.
yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW menyatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 induk dosa besar. Salah satunya adalah al-qatl, membunuh. Nah, yang membunuh, kata Abu Bakar, memang demikian keadaannya. Fama balu al-maqtul, bagaimana mungkin yang terbunuh juga dimasukkan ke dalam neraka? Maka di sini Rasulullah SAW menyatakan innahu, yakni yang terbunuh, harisan ala qatli sahibihi, dia telah bertekad dan berusaha maksimal untuk membunuh lawannya yang juga seorang muslim tadi, akan tetapi hanya kalah momentum, kalah gesit, atau misalkan keadaan tidak sedang berpihak pada dia. Sama-sama pengen membunuh, bertekad, tetapi yang satu menang, yang satu kalah. Maka yang dicatat di sisi Allah adalah tekad, niat yang ada di dalam hati tadi, dan keduanya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal yang demikian tidak termasuk. Yang pertama adalah kejadian yang menimpa para sahabat. Kejadian yang menimpa para sahabat, sebagaimana kita ketahui bahwa para ulama mewanti-wanti, berhati-hati ketika menyikapi dan membaca sejarah tentang para sahabat. Memang para sahabat mereka adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga, salah satunya dengan fitnah. Ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana saat itu yang menjadi khalifah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibaiat untuk menjadi khalifah. Dan musibahnya adalah mereka yang telah membunuh Utsman kemudian merapat kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Kepada barisan Ali bin Abi Thalib. Yang demikian menimbulkan protes dan juga ketidakpuasan pada sebagian sahabat yang lain. Maka datanglah Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha dan juga Zubair ibn al-Awwam ingin menegaskan, menasihati dan menekankan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa pembunuh Utsman yang mengepung rumah beliau semuanya harus diseret ke depan hukum dan mendapatkan balasan yang setimpal. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau berijtihad bahwa yang paling penting pertama kali adalah menstabilkan keadaan, dan semua unsur kekuatan yang ada di tengah kaum muslimin tunduk, patuh dan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah kesalahpahaman yang demikian diperparah oleh hasutan-hasutan mereka yang awalnya membunuh Utsman, sehingga qadarullah terjadilah peperangan Jamal saat itu. Terjadilah peperangan Jamal, dan itu adalah fitnah, Kemudian yang kedua juga, Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peperangan Jamal di Basra, beliau kemudian mengumpulkan kekuatan kembali di Kufah. Sebab kita tahu bahwa di Syam saat itu yang berkuasa adalah gubernur Muawiyah yang dulu diangkat oleh Utsman. Dan Muawiyah mengakui Ali sebagai khalifah, dan beliau akan tunduk serta beliau akan berbaiat dengan satu syarat, bahwa Ali membersihkan pendukung dan pasukannya dari semua anasir yang dulu terlibat pada pembunuhan Utsman. Itu adalah ijtihad Muawiyah, dan Ali juga berijtihad. Yang demikian aku setujui, tetapi dilaksanakannya setelah engkau dan semua penduduk Syam baiat terlebih dahulu kepada Ali bin Abi Thalib. Keduanya berijtihad dan keduanya adalah sahabat yang mulia. Maka terjadilah kembali fitnah. Ya, secara tidak sengaja kedua pasukan bertemu, kemudian damai, kemudian di tengah malam ada mereka yang menimbulkan kekacauan dan terjadilah peperangan di antara dua pihak, dan keduanya tidak sedang saling mengkafirkan, bahkan kedua korban dari dua belah pihak pasukan dua-duanya disolatkan
dan ketiga mensolatkan jadi satu jamaah solat fardu kifayah yang sama pada shaf yang sama. Jadi ini adalah fitnah. Maka hadis ini tidak kita pahami terhadap fitnah yang terjadi pada para sahabat, tidak yang sedang terjadi pada para sahabat. Yang kedua, hadis ini tidak termasuk pada kasus di mana seseorang membela darahnya. Ya, adapun tadi terhadap fitnah itu berlaku firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan ketiga, ada dua kelompok di tengah kaum muslimin terjatuh dalam fitnah dan saling berperang. Dua pasukan kaum muslimin saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka kewajiban kalian harus ada kelompok yang mendamaikan supaya mereka damai, musyawarah dan kembali tenang. Fa in bagat, ketika ada pihak yang tidak mau duduk dan tidak mau damai, maka perangilah pihak yang tidak mau damai tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian termasuk seseorang yang tidak masuk dalam hadis ini adalah seseorang yang membela hartanya, membela darahnya dan membela kehormatannya. Misalkan perampok datang ke rumah kita, misalkan yang kasus demikian, wallahu taala alam bisawab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim, in jaa rajulun yuridu akhdha mali ya Rasulullah fa kaifa idza kana hunaka rajulun. Bagaimana dengan seorang laki-laki yang dia masuk ke rumahku ingin membunuhku atau mengambil hartaku, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqtulhu, bunuhlah dia. Bagaimana kalau dia terbunuh ya Rasulullah? Huwa finnar, dia di dalam neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh ya Rasulullah? Anta fil jannah, engkau akan masuk ke dalam surga sebagai orang yang syahid. Sebagai orang yang syahid. Karena itulah Rasulullah SAW juga menyatakan, man qatala duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh karena membela jiwanya, membela hartanya, membela kehormatan dan keluarganya, terbunuh dia, maka di dalam dia terhitung sebagai syahid. Dia terhitung di dalam syahid. Maka di dalam Islam, mobil khusus di rumah kita sendiri, ya, kita dibolehkan untuk membunuh ketika ada pihak lain yang datang ingin merampas harta, ingin melakukan permusuhan atau membunuh kita. Ini mungkin sedikit berbeda dengan hukum pidana yang ada. Kalau dalam hukum pidana yang ada maling misalkan masuk ke rumah kita, kemudian terjadi perkelahian dan malingnya terbunuh, apakah kita akan mendapatkan apresiasi dan juga dilepaskan dari jerat hukum, ataukah kita dihukum? Yang betul yang mana, Pak? Dihukum. Ya. Sebab seharusnya pembelaan sesuai dengan keadaan. Malingnya pakai tangan kosong, kita juga pakai tangan kosong. Malingnya kecuali pakai parang, kita baru boleh pakai parang, seperti itu. Masalahnya adalah dalam situasi demikian, dalam hitungan detik sangat menentukan terbunuh atau dibunuh, seperti itu. Ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan al-Islam, wallahu taala a'lam bishawab. Maka di sini yang diambil sebagai patokan adalah niat yang ada di dalam hati. Tadi dia tidak berniat untuk membunuh, akan tetapi dia berniat untuk membunuh, akan tetapi dia kalah momentum, ya, kalah dalam perkelahian sehingga dia terbunuh. Maka kalau masalahnya hanya dunia, misalkan sengketa, konflik kepentingan atau yang semacamnya, jangan sampai kita berurusan dengan darah dan nyawa ketika dia masih muslim, wallahu taala a'lam bishawab. Kecuali kita sebagai pihak yang dirampas, kecuali kita sebagai pihak yang didatangi, dan kita pihak yang mempertahankan, wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Ini hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-10, wa an Abi Hurairah.
daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki dalam keadaan berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi, itu melebihkan pahalanya di atas salatnya di rumahnya, wa salatihi fi suqihi, dan salatnya di pasarnya atau di tokonya, bid'an wa ishrina darajah, 27 kali derajat, 27 kali derajat. Kenapakah demikian? Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu'a, yang demikian sebabnya adalah ketika seseorang dia berwudu, kemudian dia memperbagus dan menyempurnakan wudunya, thumma atal masjida, kemudian dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, tidaklah dia keluar dari pintu rumahnya kecuali satu-satunya tujuannya adalah salat berjamaah, la yuridu illa shalah, tidak menginginkan kecuali salat. Dan ini poinnya, garis bawahnya, dia tidak keluar daripada rumahnya kecuali satu, yaitu untuk melaksanakan salat berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu kaki kecuali diangkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapus satu dosa, hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan tentang keutamaan jalan kaki ke masjid. فإذا دخل المسجid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisu, ketika dia masuk masjid, selesai salat, dia berzikir kepada Allah dan tetap di masjid menunggu waktu salat berikutnya, maka dia terhitung tetap dalam keadaan salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla fihi, dan malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian yang masih duduk di tempat di mana dia salat, di masjid di mana dia salat. Yaqul, maka malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmatilah si fulan, ya Allah ampunilah dosa si fulan, Allahumma tub alaihi, ya Allah maafkanlah dan terimalah taubatnya, ma lam yu'dhi fi, selama dia tidak mengganggu jamaah yang lain. Malam yuhdits bi, selama dia tidak berhadas di masjid tadi ketika dia duduk. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah tentang salat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, ya, salat berjamaah itu hukumnya adalah wajib atas pendapat yang lebih kuat, dan hukumnya adalah fardu kifayah atau sunnah muakkadah atas pendapat yang lainnya, tetapi yang kuat adalah itu adalah wajib. Naam, sebagaimana kita ketahui dalam keadaan perang saja, dalam kondisi yang sangat mencekam, ketakutan, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk sholat berjamaah dalam satu sholat formasi yang disebut dengan formasi sholat khauf, itu dalam keadaan peperangan, apalagi jikalau dalam keadaan aman. Demikian juga ketika seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, dia buta, meminta dispensasi dan toleransi bahwa rumahku jauh, ya, kemudian aku dalam keadaan buta, walaysa ahadun yaquduni ilal masjid, tidak ada yang bisa menuntunku ke masjid, wa fil Madinah, dan di Madinah itu masih banyak binatang-binatang buas, ya, bolehkah aku tidak melaksanakan sholat berjamaah? Maka Rasulullah SAW membolehkannya. Ketika sahabat tadi telah berbalik, Rasulullah SAW kemudian kembali memanggilnya, atasma'an nida, apakah engkau mendengar azan? Na'am ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fa'ajib, datangilah sholat berjamaah. Kemudian hadis Rasulullah SAW, laqad hamamtu, sungguh aku ingin suatu saat tugas imam aku berikan kepada salah seorang sahabat. Kemudian aku berkeliling di rumah Madinah, dan aku cek jikalau ada laki-laki yang tidak salat berjamaah, fa'uharriqa alaihim buyutahum, aku bakar rumahnya
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar yang demikian maka banyak para ulama yang menyatakan salat berjamaah bagi laki-laki yang telah balik, yang sehat, yang mukim, yang tidak sedang dalam keadaan hujan, itu hukumnya adalah wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan salatul rajuli fi jama'atin, keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah kata Rasulullah SAW tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqih bid'an wa ishrina darajah. Pahalanya lebih banyak 27 kali lipat atau 27 derajat. Di dalam hadis yang lain memang disebutkan bilangan yang lain, yaitu 25 derajat. Berbeda demikian kata para ulama, mungkin saja dikarenakan berbeda tingkat kehusyuan, mungkin saja berbeda tingkat-tingkat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 25 atau 27 kali lipat. Dan ini adalah menunjukkan kecerdasan seorang muslim, di mana kesempatan hidup di dunia singkat, di mana usia juga terbatas, di mana seseorang tidak tahu kapan dia wafat, maka dia mencari amalan-amalan yang itu pahalanya berlipat ganda. Ini menunjukkan kecerdasan seorang muslim. Naam. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda. Yang demikian maksudnya mendapatkan 27 derajat. Ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia memperbagus dan menyempurnakan wudunya. Jadi 27 tadi ketika wudunya sempurna, sebagaimana apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, baik yang sifatnya rukun maupun yang sunnah dalam bab wudu. Dia berwudu secara sempurna di rumahnya. Jadi para ulama memang membedakan keutamaan langkah kaki ke masjid, kemudian keutamaan 27 derajat itu wabil khusus bagi mereka yang mengusahakan wudu di rumahnya. Thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidaklah dia dikeluarkan dari rumahnya mempunyai niat yang lain kecuali satu-satunya niatnya adalah sholat. Jadi niat satu-satunya dia keluar dari pintu rumahnya hanya untuk melakukan sholat. Ini poin pentingnya. Ya kadang-kadang kan memang ada keadaan seseorang keluar rumah ke pasar sekalian sholat, ya kan? Janjian sama teman sekalian sholat. Itu adalah hal yang bagus dan sangat mulia. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Tidaklah dia dikeluarkan dari rumahnya kecuali oleh sholat. Apakah khusus demikian? Para ulama menyatakan keutamaan ini didapat bagi yang khusus keluar dari rumahnya, satu-satunya niat adalah sholat. Dan itu berbeda dengan orang yang keluar rumah sekalian. Jadi ngerjakan yang dulu-dulu atau banyak niatnya, baru kemudian dia singgah di masjid. Singgah di masjid kemudian sholat berjamaah itu juga pahalanya luar biasa, tetapi berbeda derajatnya dengan yang dia awalnya di rumah lagi santai atau istirahat atau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba dia keluar dari rumah, satu-satunya motivasinya hanyalah sholat berjamaah. Nah itu para ulama sepakat. Adapun selainnya khilaf, sebagian menyatakan masuk dalam keutamaan ini, sebagian menyatakan tidak masuk dalam keutamaan ini. Adapun ketika dia keluar dari rumahnya niatnya adalah sholat, kemudian sesudah sholat niat yang lainnya, maka para ulama sepakat menyatakan yang demikian tidak mengurangi keutamaan yang sangat spesial tadi. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia yang sudah wudu di rumah tadi, kemudian tidaklah keluar dari pintu rumahnya kecuali melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, tidaklah dia melangkahkan satu kakinya illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali pasti diangkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu kesalahan. Masya Allah, diangkat satu derajat, dicatat satu pahala, dihapus satu kesalahan dengan hanya jalan kaki ke
masjid, apalagi jalan kakinya sambil istighfar dan taubat, Masya Allah, itu combo jadinya, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama mengingatkan bahwa keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa itu bisa diresapi dan bisa betul-betul dihayati sesuai dengan tingkat keimanan. Ada mereka yang ketika mendengar hadis ini menjadi termotivasi sebab imannya lagi naik, lagi kuat. Ada yang ketika mendengar hadis ini biasa-biasa saja, sebab ini adalah hal yang tidak tampak, berbeda dengan dunia, Maka dulu ada pernah kasus, saya baca beritanya, seorang pejabat dia ngasih hadiah, ya kan? Barang siapa yang sholat subuh, habis sholat subuh dikasih undian. Jadi yang sholat subuh setahu namanya, nanti setelah sholat subuh di undi, yang keluar namanya dapat apa waktu itu? Ya, dapat hadiah lah intinya. Masya Allah, masjidnya jadi penuh. Ya, masjidnya jadi penuh. Tapi takutnya pas undiannya sudah di stop, nggak dilanjutkan, takutnya masjidnya jadi sepi lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan hal yang ghaib. Pahala itu adalah ghaib, dosa adalah ghaib. Tapi walaupun ghaib, ketika keimanan seorang muslim kuat, itu lebih tampak jelas di pelupuk mata dia daripada hal yang tampak yang biasa dia lihat. Seperti itu sebetulnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan satu dosanya hatta yadkhulal masjid, kemudian dia masuk masjid. Ya, memang di zaman ini ya kita pakai mobil, pakai sepeda motor, tetapi jangan lupa kalaupun kita pakai mobil, pakai motor sesekali, ya, atau misalkan 1-2 kali kita pakai jalan kaki, atau misalkan tidak masalah juga pakai mobil setengah jalan jalan kaki, atau bisa juga sebagaimana yang dilakukan oleh ada sahabat yang sebelum datang ke masjid keliling dulu, ada yang jalannya agak jauh supaya langkahnya tambah banyak. Masya Allah. Demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan kaki ke masjid ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Man tatahhara fi baiti thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillahi subhanahu wa ta'ala qanat khutawahu ihdahuma tahuttu biha khati'atan wal ukhra tarfa'u biha darajatan." Tidaklah seseorang yang dia wudu di masjid kemudian dia jalan kaki ke masjid kecuali satu langkahnya itu menghapus satu dosa, diberikan satu pahala, dan diangkat satu derajat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jadi kalau kita misalkan ke masjid pakai mobil, pakai sepeda motor, maka sesekali diselingi jalan kaki misalkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisu. Ketika dia telah masuk ke dalam masjid dengan niat i'tikaf kemudian melaksanakan salat. Nah, itu kan keadaan orang macam-macam. Ada yang dia habis salam dia langsung keluar daripada masjid. Ini keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari tentang orang kaya dengan orang miskin. Suatu saat orang miskin mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa kami puasa, orang kaya juga puasa, kami sholat, orang kaya juga sholat. Kata Rasulullah SAW, maukah aku beritahukan amalan yang kalau kalian lakukan tidak ada yang menyamai kemuliaan kalian kecuali yang sama atau melebihi amalan kalian. Dikasih tahulah bahwa habis sholat itu berzikir yang 33. Jadi yang keluar duluan tentu saja beda dengan yang berzikir dulu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara mereka yang berzikir itu keadaannya juga beda-beda. Ada yang sholat ba'diyah di masjid, ada yang sholat ba'diyahnya di rumah.
Kalau dilihat mana yang lebih utama, yang lebih utama adalah yang sholat ba'diyah di rumah. Di mana Rasulullah SAW menyatakan sallu fi buyutikum wa la taj'alu buyutakum maqabira. Salat sunnahlah kalian, bacalah Quran di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, itu hanya bisa ditandingi ba'diyah di rumah tadi kalau seseorang ba'diyah di masjid, tetapi niatnya adalah menunggu salat yang berikutnya. Menunggu sholat berikutnya. Ini biasanya kebanyakannya kalau sholat maghrib nunggu lanjut sholat isya. Sebab kadang-kadang repot Pak ya, habis sholat maghrib berzikir, kemudian kita pulang, baru duduk sebentar, tahu-tahu sudah adzan lagi, begitu ya. Khawatir misalkan terlambat sholat isya, maka dia duduk di masjid menunggu sholat berikutnya. Nah, menunggu sholat berikutnya tadi di antara dia sholat, kemudian sholat berikutnya termasuk jeda, itu dicatat dia sedang melakukan ibadah. Dicatat dia sedang melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti sholatu hiyallati tahbisuh. Dengan catatan bahwa sholat yang berikutnya lah yang menghalangi dia untuk keluar daripada masjid. Ya, maka ada seorang teman zaman dulu karena kerjanya mungkin mobile online, dia kantornya di teras masjid begitu ya. Mengamalkan hadis ini, tidaklah diam setelah sholat kecuali tujuannya menunggu sholat yang berikutnya. Menunggu sholat di di teras masjid, dia sambil berzikir dan mengerjakan tugas di laptop dia seperti itu. Maka semoga saja yang demikian juga termasuk wallahu taala alam bisawab. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi, dan malaikat senantiasa mendoakan. Tadi dia terhitung masih dalam keadaan sholat. Ulama sepakat kalau yang menghalangi dia untuk keluar dari masjid adalah sholat berikutnya. Kembali ini tentang niat. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Kelanjutan hadis berikutnya, dan malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya. Apakah itu khusus bagi yang menunggu waktu sholat berikutnya, ataukah dia memperlama duduknya? Pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala alam bisawab, doa malaikat termasuk mereka yang tidak sempat menunggu sholat berikutnya, tapi dia betah berlama-lama. Dia berusaha tidak bersegera keluar dari masjid, tapi dia berusaha berlama-lama dulu untuk tinggal di masjid. Yaquluna, dan kita tahu doa malaikat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah kesalahannya dan terimalah doanya. Ma lam yu'dhi fi, selama dia tidak ada menyakiti di dalamnya, menyakiti orang di dalamnya, ya, mengganggu atau menyakiti, atau misalkan mengganggu malaikat. Termasuk mengganggu malaikat yang ada di masjid adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang melarang seseorang untuk datang ke masjid setelah makan bawang misalkan, atau misalkan seseorang habis menghisap rokok misalkan, atau yang semacamnya. Malam yuhdits bi, selama dia tidak berhadas, maksudnya duduk dalam keadaan suci. Dan di dalam hadis yang lainnya, selama dia tidak membicarakan hal yang sifatnya dunia di dalam masjid. Jadi ketika dia mau bicarakan dunia atau bisnis atau dagang, dia keluar masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini adalah hadis yang ke-10. Ini adalah hadis yang ke-10. Kemudian kita lanjutkan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi kita usahakan 3 hadis kalau bisa di setiap pertemuan kita insyaallah. Hadis-hadis ini berkenaan dengan niat. Kembali lagi sangat penting untuk kita membenahi, mengevaluasi, membetulkan niat kita supaya betul.
Wa an Abil Abbas, dan daripada bapaknya Abbas, Abdullah bin Abbas, keponakan sepupu Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ya, kita tahu dan telah jelaskan apa itu hadis qudsi, dan jumlahnya kurang lebih 300 sampai 400 hadis. 300 sampai 400 hadis. Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dzalik. Kemudian menjelaskan dan merincikan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang dia berniat untuk satu kebaikan, falam ya'malha, dia tidak sempat lakukan, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, dia akan dicatat satu kebaikan sempurna tanpa kurang sedikit pun. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin, dan ketika dia bisa melakukan niat kebaikan dalam hatinya, maka dicatat minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipat ganda yang tidak terbatas, yang hanya Allah Ta'ala mengetahui. Wa in hamma bisayyi'ah, dan barang siapa yang berniat dalam hatinya kejelekan atau satu maksiat, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, dia akan dicatat mendapatkan satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah, kalau dia berniat kejelekan dan sampai melakukannya, dicatat hanya satu kejelekan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadisun muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang mencatat amalan. Dan telah berlalu hadis di mana yang Allah taala lihat itu adalah hati, di mana yang Allah taala lihat adalah amalan kita. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sebelumnya bahwa Allah tidak melihat pada rupa kalian, kepada fisik kalian, tidak juga pada harta kalian. Yang Allah Ta'ala lihat adalah niat yang ada dalam hati. Itu langsung diteropong oleh Allah dan menjadi patokan oleh malaikat untuk catatan amal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa yang dia menginginkan kebaikan, dia berniat kebaikan dalam hatinya, kebaikan apapun atau ibadah apapun, falam ya'malha, kemudian dia tidak bisa melakukannya, kata para ulama, baik dia tidak jadi atau terhalang. Dua kondisi ini. Jadi seseorang berniat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan ajaibnya, uniknya, ada di antara para ulama sampai menjelaskan, termasuk dia tidak melakukannya walaupun gak punya halangan, apalagi kalau punya halangan. Sebagian para ulama menyatakan itu berpahala jikalau dia mendapatkan halangan. Tetapi pendapat kebanyakan para ulama adalah baik dia ada halangan atau dia tidak ada halangan. Kalau tidak ada halangan itu maksudnya berubah niat. Contoh misalkan nanti malam saya tahajud, ya, saya tahajud, kemudian bangun, dia bangun, nggak jadi tahajud, gitu ya. Punya halangan atau enggak? Enggak punya. Kata para ulama, mendapatkan satu kali pahala sempurna tahajud yang dia niatkan. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau mendapatkan halangan, maka juga mendapatkan pahala. Misalkan halangan ketika dia bangun, aduh ternyata kepalanya lagi pusing, lagi berat, susah, itu mendapatkan halangan. Jadi ketika berniat tidak mendapatkan halangan pun berubah niat sesudahnya, atau dia mendapatkan halangan tetap dapat pahala. Maka kita nggak boleh pelit, nggak boleh malas, banyaki pasang-pasang
niat. Tapi kalau niat saja selama-lamanya, sebulanan niat tahajud saja, nggak pernah tahajud, wah itu bisa jadi malaikat yang catat juga wallahu alam gitu ya. Ini kok niat saja gitu ya. Naam. Tapi nggak masalah, memang niat itu menunjukkan keimanan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, dan barang siapa yang sampai melakukannya itu mendapatkan pahala minimal 10 sampai 700 sampai lipat ganda yang hanya Allah Ta'ala mengetahui. Ini seperti ayat sedekah di dalam surah Al-Baqarah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang bersedekah, dia seperti menanam 7 batang, menumbuhkan 7 batang, 1 batang itu 100 menjadi 700. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang dia berniat kejelekan, kemudian dia tidak melakukannya, niat kejelekan, tidak melakukannya, dia mendapatkan 1 pahala. Nah, ini dengan catatan khusus kata para ulama, kalau dia meninggalkannya takut kena Allah. Misalkan seseorang profesinya pencuri, dia malam itu niat mau mencuri, ternyata hujan. Malam ini libur dulu misalkan, sekalian dapat pahala kata Ustadz kalau niat nggak jadi, ya misalkan begitu. Misalkan dia salah paham, ya kan, ya salah paham dia. Nah, maka yang demikian, apakah dia mendapatkan pahala karena nggak jadi malam itu mencuri? Enggak. Dia hanya mendapatkan pahala terhadap maksiat yang telah dia niatkan, kalau yang menghalanginya adalah takut kepada Allah. Telah berlalu tadi hadis, seseorang bertemu dengan masing-masing pedang yang terhunus. Yang satu tidak sempat melakukannya, kalah cepat, ya kan? Apakah dia dapat pahala? Enggak. Dia tetap dapat dosa. Maka seseorang yang berniat kejelekan itu ternyata dapat dosa, jamaah. Kata para ulama, kecuali kalau dia nggak jadi karena takut kepada Allah. Para ulama menyatakan nggak demikian, sebab niat ini sangat sulit. Oleh karena itulah pendapat yang lebih kuat, khusus dalam masalah dosa, kata para ulama, hanya sekedar lintasan niat tidak dihukumi dosa, belum dihukumi dosa, kecuali kalau itu sudah menjadi tekad kuat. Makanya dalam kasus membunuh tadi, yang terbunuh sudah bertekad kuat, bulat, ingin juga membunuh. Maka dengan demikian, yang namanya manusia, innan nafsala ammaratum bisu, dan hawa nafsu itu biasanya mengajak pada maksiat, dan hati manusia terkadang terlintas ingin maksiat, ingin zina, ingin mencuri, ingin macam-macam. Yang demikian kata para ulama tidak dihukumi dosa, kecuali itu terakumulasi atau menjadi satu tekad, menjadi niat kuat. Kemudian dilihat, kalau dia meninggalkan karena Allah dapat pahala, kalau dia meninggalkan karena yang lainnya tetap dapat dosa. Dan ini beda dengan niat kebaikan, dan itu merupakan kemahakuasaan Allah, maha luasnya rahmat Allah. Niat kebaikan langsung catat, walaupun hanya lintasan, tapi niat kejelekan tidaklah dicatat sebagai dosa, kecuali kalau sudah menjadi niat yang kuat. Jadi para ulama membedakan antara al-qasdu, lintasan niat, dengan al-azmu. Al-azmu itu maksudnya niatnya sudah istilahnya itu? Sudah kuat. Ya, dia sudah rancang. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin jamaah yang sempat kita bahas. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Ya, sebagaimana hadis ini dan juga contohnya hadis Anas bin Malik tentang duduk setelah sholat subuh, itu memang kalimatnya
thumma jalasa fi majlisihi alladhi shalla fi, kemudian dia duduk di tempat di mana dia salat sebelumnya. Para ulama menjelaskannya dengan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, ya di mana posisi dia salat, di situ dia duduk, ya kan. Pendapat yang kedua menyatakan enggak, maksudnya di sana adalah di masjid di mana dia telah salat. Di masjid di mana dia telah salat. Wallahu taala alam bissawab. Naam. Ya, ada yang lain? Ya. Gimana Pak? Tukar uang receh di masjid. Iya, nggak boleh. Tukar uang receh di masjid itu masuk dalam saraf atau pertukaran mata uang. Pertukaran uang itu masuk dalam transaksi. Jadi transaksi itu ada alat tukar dengan alat tukar disebut dengan saraf. Ada alat tukar dengan objek atau satu barang sebagaimana yang kita kenal dalam jual beli. Bisa juga transaksi alat tukar dengan jasa misalkan. Maka yang demikian masuk semuanya dalam istilah transaksi, dan itu tidak boleh dilakukan di masjid seperti itu. Sesungguhnya masjid dibangun untuk sholat, untuk zikir dan membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Ya, berarti lebih amannya berarti keluar masjid dulu, ya kan? Lebih amannya keluar masjid dulu. Apakah termasuk bayar hutang? Bayar hutang kan enggak termasuk transaksi, ya kan? Yang dimaksud adalah transaksi yang kita sebutkan tadi. Termasuk muqaddimahnya, iklan-iklannya, dan juga penawarannya. Ya nggak boleh di masjid, ya ke teras masjid. Teras masjid juga khilaf, ada yang menyatakan boleh. Teras masjid yang lebih kuat adalah tetap masuk masjid, dan yang lebih aman keluar dari teras masjid, seperti itu. Nah, ada yang lain silakan. Tentang 3 hadis tadi. Yang pertama hadis tentang apa tadi ya? Yang 2 laki-laki muslim ketemu dengan pedang yang terhunus. Yang kedua adalah hadis tentang tidaklah seseorang keluar dari masjid kecuali niatnya adalah sholat. Dan yang ketiga adalah tentang niat. Ini semuanya menjelaskan tentang posisi, pentingnya dan kedudukan niat bagi seorang muslim. Maka seseorang hendaklah berhati-hati dan sangat memperhatikan niatnya, ya. Iya. Jadi tidak termasuk hadis ini adalah mereka yang berijtihad, dan para sahabat adalah ahlul ijtihad. Jadi mereka tentu saja memahami larangan hadis ini dan memahami betapa tingginya kedudukan nyawa dan darah seorang muslim. Itu kita harus pahami ke situ dulu. Dan kita tidak boleh terbawa oleh ulasan-ulasan orientalis. Orientalis menyatakan mereka kan sengaja pasti berperang, mereka niatnya untuk saling membunuh. Tapi orientalis juga tidak bisa membayangkan bagaimana dua pasukan yang berperang itu kemudian sama-sama merawat yang luka, sama-sama mensolasi jenazah yang wafat. Itu nggak akan dipahami.
oleh orientalis. Berarti ini adalah memang kondisi yang terjadi tanpa diniatkan untuk saling membunuh. Betul untuk menasehati, memberikan masukan dan memberikan penekanan. Dan para sahabat adalah mereka yang memang kalau keluar rumah itu terbiasa membawa pedang, itu biasa seperti itu, Pak. Jadi ini hal yang sangat penting. Ya, kemudian kata para ulama itu adalah tabir yang Allah Subhanahu wa taala jadikan fitnah bagi kalian. Maka hendaklah kalian berhusnuzon kepada para sahabat. Ketika dua orang yang ahlul ijtihad beristihad, maka yang benar dapat pahala 2 dan yang salah dapat pahala 1. Siapakah yang benar dalam fitnah tersebut? Yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Sebab beliau ingin menguatkan posisi beliau. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ketika terjadi peperangan Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saat masih hidup pernah bersabda begini, Ammar bin Yasir taqtuluhu alfi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir, sahabatku yang ini, kelak akan terbunuh oleh pihak yang membangkang terhadap, yang lepas terhadap kekuasaan yang sah. Saat itu kekuasaan yang sah adalah Ali. Ammar bin Yasir di pihak siapa? Ali. Ali suatu saat akan terbunuh oleh orang yang membangkang terhadap yang sah. Yang membunuh adalah pasukan Muawiyah. Maka Muawiyah beristihad, Ali beristihad, walaupun di antara dua istihad tadi yang benar adalah istihadnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi kita tetap dengan adab, karena Muawiyah adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Memang harus hati-hati dan harus menekan lisan dan hati kita ketika membahas fitnah para sahabat. Nah, silahkan, mungkin ada yang lain. Iya, iya Pak. Iya, gimana Pak? Niat dengan nazar ya? Iya, nazar itu pandangan. Oh, nazar. Nazar itu adalah ketika seseorang berniat dan mengucapkan dia melakukan satu kebaikan ketika terkabul hajat dia. Dan para ulama beda pendapat, ada yang menyatakan nazar itu adalah boleh dan sebagian menyatakan makruh. Tapi ketika sudah diniatkan dan terucap, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak dilaksanakan maka dia membayar kafarat puasa 3 hari seperti itu, memberi makan 10 miskin dan atau memerdekakan budak. Itu nazar ya. Beda. Niat tanpa ada embel-embel. Nazar itu, ya Allah, kalau saya naik jabatan, kalau saya dapat ini dapat itu, saya akan begini dan begitu. Nah, begitu. Itu disebut dengan nazar. Dan sebagian para ulama menyatakan inisiatif untuk itu makruh, sebab seakan-akan dia sedang negosiasi dengan Allah. Ya Allah, saya mau nanti tahun depan berkorban, tapi ya penuhi dulu hajat saya gitu ya. Nah, dari sudut itu sebagian para ulama ada yang menyatakan dimakruhkan. Sebagian menyatakan boleh-boleh saja. Yang penting nazarnya sesuai syariat dan tidak maksiat. Iya, tadi yang mendapat. Yang berkaitan dari Bapak dengan terbunuhnya sesama muslim. Ya. Di suatu masyarakat ada kejengkelan karena seorang penjahat itu sudah keluar masuk penjara, sebentar keluar, kemudian melakukan perbuatan itu lagi. Kemudian karena jengkelnya masyarakat akhirnya dikeroyok sampai mati duluan. Iya, dikeroyok sampai mati. Ya, sebetulnya memang pelaksanaan eksekusi itu kan pihak penegak hukum kan begitu ya. Dan eksekusi sampai mati tadi adalah satu kesalahan
ya mengeksekusi sampai mati seperti itu, sampai mati. Wallahu taala alam bisawab. Dan memang dalam Islam orang yang demikian itu hukumannya hukum mati, sama termasuk dikiaskan dengan begal. Tetapi yang melaksanakan bukan pribadi-pribadi, pribadi. Wallahu taala alam bisawab. Tapi memang Ustadz, kalau kita nggak melakukan, orangnya juga tidak dihukum, kan begitu kadang-kadang masalahnya. Tapi memang itu tidak menjadi pembenar dan pengesahan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin jamaah, nanti kembali kita lanjutkan. Semoga saja ada faidah dan ilmu yang kita dapatkan, dan semoga saja berpahala waktu yang kita habiskan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.